Tampil dengan pakaian ala Elvis Presley, gerakan tai chi, kacamata bolong, lirikan mata yang genit, dan yang lebih mencolok adalah membawakan lagu asing yang ia gubah sendiri berjudul Sayonara. Itulah penampilan Rahmatullah di show spektakuler Indonesian Idols pekan lalu di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Bukan sebagai artis Maudy Kusnedi misalnya, boleh dikatakan sebagai artis yang paling beruntung menikah dengan pria Belanda, Eric Meyer. Dia termasuk salah satu petinggi perusahaan provider seluler ternama di Indonesia. Begitu pula dengan artis Reggy Lawalata yang menikah dengan pria berkebangsaan Australia, Nick Bicknell, yang bekerja sebagai atas pertahanan dan keamanan di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa artis yang tampak adem ayem membina rumah tangganya cukup lama dengan pria bule. Seperti Gladys Swandi dan suaminya Peter Goldman Coleman, kemudian Atik Sibi, Titi DJ, Opi Andaresta, Kiki Fatmala, dan yang terakhir Paramita Rusady. Kisah Michael Villarreal tunangan Sofia Lachuba yang kini terancam dideportasi oleh pihak imigrasi Indonesia mengingatkan kita pada sejumlah artis warga negara asing yang bekerja di sini. Beberapa di antara mereka seperti Maribeth, Ashraf, dan Dewi Sandra sempat berurusan dengan pihak imigrasi karena status kewarganegaraannya. Selain pasangan artis, beberapa selebriti yang berstatus warga negara asing juga pernah berurusan dengan pihak imigrasi, bahkan di antara mereka sempat dideportasi. Semua itu disebabkan karena terlalu asik bekerja di Indonesia, sehingga melalaikan pengurusan surat kewarganegaraannya secara resmi. Akhirnya mereka pun dinilai menyalahgunakan izin keimigrasian. Belum lama ini penyanyi kebangsaan Filipina Maribeth meninggalkan Indonesia setelah sekian lama berkiprah di sini. Pelantun lagu Denpasar Moon itu memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Indonesia setelah permohonannya untuk menjadi WNI tidak dikabulkan. Sebelumnya, Maribeth sudah beberapa kali dideportasi. April lalu, tanpa banyak yang tahu, aktor Renaldi dideportasi pihak imigrasi karena izin tinggalnya di Indonesia sudah kadaluarsa. Ini merupakan kedua kalinya pria berkebangsaan Australia itu digelandang meninggalkan Indonesia. Sebelumnya hal serupa juga terjadi pada tahun 1996. Ray bertahan di sini karena secara psikologis merasa yakin dirinya orang Indonesia. Hal itu tidak berlebihan karena ia pernah menikah dengan artis warga Indonesia Alba Fuad dan memiliki seorang anak. Meskipun akhirnya pernikahan mereka berujung dengan perceraian. Yang sempat menjadi sorotan media adalah penyanyi dan presenter berkebangsaan Inggris Dewi Sandra. Di akhir tahun 2000, penyanyi yang kini dikenal sebagai Ratu R&B Indonesia itu tetap dideportasi. Meskipun ia buru-buru menikah dengan bintang sinetron Surya Saputra. Penyanyi dangdut warga negara Malaysia keturunan India Ashraf sudah 2 kali dideportasi pihak imigrasi Indonesia. Yang pertama pada tahun 2000 dan yang kedua adalah tahun 2002. Penyanyi yang dikenal lewat tembang Sarmila itu menyalahgunakan visa kunjungan sosial budayanya di Indonesia. Top model Larasati juga pernah dideportasi. Status kewarganegaraannya terungkap ketika menikah dengan Irfan Gading yang menghebohkan itu. Ketika itu Larasati diketahui sebagai warga negara Jerman yang hanya memegang kartu izin tinggal terbatas, sehingga akhirnya ia kena deportasi pada bulan April 1998. Jauh sebelumnya, aktris senior Raisita Supit yang populer lewat perannya sebagai dosen dalam film Kampus Biru di tahun 70-an, dideportasi ke negara asalnya Australia. Tapi Ray kemudian mengubah status warga negaranya menjadi WNI dan kembali berkiprah di Indonesia hingga saat ini. Dari semua peristiwa yang telah disebutkan tadi, sebenarnya tidak ada larangan bagi warga negara manapun untuk mencari nafkah di Indonesia. Hanya saja harus memenuhi prosedur yang berlaku. Kalau dia bekerja tentunya dia harus menggunakan izin kerja dan dia harus menggunakan visa tinggal terbatas atau visa yang diperuntukkan untuk bekerja itu. Tim Cek dan Dicek baru saja menerima sebuah berita aktual dan pemirsa berikut kita simak laporannya.
Mantan anggota grup pelawak 4 sekawan Dery Sudarisman Rabu lalu tertangkap basah oleh petugas Polres Jakarta Pusat tengah menggunakan sabu-sabu di salah satu kamar sebuah hotel di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang petugas yang enggan diwawancarai wartawan. Menurut informasi dari petugas tersebut, saat itu Dery tidak sendirian. Ia tengah bersama seorang pembawa acara sebuah program televisi yang diadopsi dari rubrik sebuah surat kabar harian ibu kota bernama Mulyadi alias Cacan dan penyanyi dangdut kenamaan Imam S. Arifin serta 2 orang lain bernama Sugiakto alias Bejo dan seorang lain yang diduga sebagai bandar berinisial JY. Kecuali Imam S. Arifin, di tangan mereka polisi menemukan bukti berupa 0,4 gram sabu-sabu, 0,1 gram jenis toni, 3 buah bong pada Dery dan Cacan, 30 butir ekstasi dan 1,5 gram sabu-sabu pada Subiakto, serta 30 gram dan 100 pil ekstasi pada JY. Pihak polisi kemudian membebaskan Imam S. Arifin karena tidak ditemukan barang bukti. Saat ini keempat tersangka masih mendekam di ruang tahanan Polres Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Pemirsa, dapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000 dengan mengumpulkan poin tertinggi setiap minggunya dengan mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Meskipun tidak lolos tahap audisi, tapi Rahmatullah tidak kalah ngetop dibandingkan dengan para finalis Indonesian Idols yang saat ini tengah bertarung dalam babak spektakuler. Dengan suara pas-pasan dan modal nekat tampil gila, Rahmatullah berhasil meraih Coba Lagi Awards dalam ajang Indonesian Idols. Tampil dengan pakaian ala Elvis Presley, gerakan tai chi, kacamata bolong, lirikan mata yang genit, dan yang lebih mencolok adalah membawakan lagu asing yang ia gubah sendiri berjudul Sayonara. Itulah penampilan Rahmatullah di show spektakuler Indonesian Idols pekan lalu di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Bukan sebagai finalis, melainkan hanya meramaikan acara. Meskipun begitu, kehadirannya sangat dielu-elukan. Ketenarannya bahkan melebihi para finalis yang menjadi bintang pada show tersebut. Dengan kata lain, Rahmatullah menjadi magnet pertunjukan pada malam itu. Rahmat, begitulah ia disapa, adalah juara kedua dari Coba Lagi Award, sebuah ajang penghargaan yang diberikan kepada 5 pendaftar Indonesian Idols berpenampilan unik yang tidak lolos tahap audisi. Di Amerika Serikat ada juga William Hung, jebolan American Idols, yang dielu-elukan publik karena suaranya yang pas-pasan dan gayanya yang hancur justru mengundang simpati rakyat Amerika. Rahmatullah sendiri punya kehidupan yang tidak kalah menarik. Sehari-hari ia berprofesi sebagai juru pijat. Kamis kemarin tim Cek dan Dicek berkesempatan untuk berkunjung ke rumah salah satu pelanggan setianya, tempat ia menginap di kawasan Cipinang Atas, Jakarta Timur. Bagaimana awalnya Rahmatullah bisa ikut audisi Indonesian Idol? Waktu aku audisi, Mas J itu ngelihat saya gini, Sayonara, ini lagu kok nggak konsen katanya, mungkin antara kok ada sayonara, kok selamat cinta gitu ya. Akhirnya sayonara deh buat lo. Hah, gue kaget banget kan. Wah, ya udah deh, gue lihat lampu dulu nih. Lampu apa yang keluar? Ternyata lampu merah. Ya gugur kan. Ternyata nggak begitu lama saya dipanggil lagi untuk Coba Lagi Award. Ya, saya jadi ya alhamdulillah. Lagu Sayonara gubahannya sendiri berasal dari lagu Sukiyaki yang sempat dipopulerkan oleh George Benson, penyanyi asal Amerika Serikat. Kabarnya masih banyak lagu lain yang ia gubah sendiri. Aku sudah mentekskan lagu banyak ya. Waktu itu ada Frozen ya, ada Senorita yang Justin Timberlake ya itu ya. Kemudian ada Viva Forever. Kini kenekatan Rahmat mulai menuai hasil positif. Banyak pihak yang tertarik dengan penampilannya. Jangan kaget kalau sebentar lagi ia bakal jadi selebriti ngetop. Pemirsa, pastikan malam ini Anda tidak melewatkan program Indonesian Idol spektakuler yang ditayangkan secara langsung oleh RCTI dari Balai Sarbini, Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan result show pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan setiap harinya mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat dari hari Senin sampai Jumat Anda bisa menyaksikan program Indonesian Idol Extra.
Usai sudah perjumpaan kita dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek. Sampai jumpa.